Pak Anies, saya punya teman, dia orang Amerika, hijrah ke Indonesia. Lalu waktu saya ketemu, dia menanyakan kepada saya, dia memang menanyakan, "Bu Ratih, nanti anaknya mau sekolah di mana kalau sudah ambil S2?" Begitu. Waktu itu saya sebutkan, saya pengen anak saya di Inggris, begitu. Oh, bukan Amerika ya? Saya heran loh Bu, kenapa orang Indonesia banyak sekali menyekolahkan anaknya di Amerika. Sementara saya, orang Amerika pengen menyekolahkan anak saya di sini. Mengapa di sini? Karena di sini adalah Islami. Nah, saya langsung berpikir ya Pak Anies ya, emang apa salahnya sih kalau kita menyekolahkan anak kita? Kita kan sudah didik dia secara Islam dengan baik, sekolah SD, SMP, SMA-nya juga di sekolah Islam yang baik. Kan menyekolahkan mereka di negara yang mungkin Islamnya tidak kental, itu kan juga nggak ada masalah sebenarnya. Gitu. Gimana Pak Anies nih? Sebenarnya itu efek dari epicentrum peradaban. Dalam sejarah, ketika Islam menjadi epicentrum peradaban, Ya, misalnya di Andalusia ya, Andalusia. orang-orang datang ke sana belajar semuanya. Begitu juga di Baghdad misalnya, orang-orang datang belajar ke sana semuanya. Di dalam Islam itu ada perintah fasiru fil ard, berjalanlah kalian di muka bumi. Dan itu dalam Quran ya. Ya. Kalau dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan al-hikmatu dhallatul mu'min. Hikmah itu atau kearifan atau kebijaksanaan adalah barang hilangnya orang mukmin. Anna wajadaha fahuwa ahaqqu biha. Dimanapun dia mendapatkannya, dia lebih berhak untuk mengambilnya. Jadi sebenarnya tidak ada masalah kita belajar di Barat atau di Indonesia atau di mana saja. Tergantung tujuan yang ingin kita capai. Belajar di sana tujuannya apa? Belajar di sini tujuannya apa? Dan apakah dengan belajar di sana tujuan itu bisa kita dapat? Apakah dengan belajar di sini tujuan itu bisa kita dapat? Nah, sebenarnya dalam kerangka tujuan ini menurut saya, kalau kita bicara global ya, tidak bicara kasus per kasus. Ada banyak negara yang mengalami kemajuan ketika mereka menggunakan proses pembelajaran keluar ini ke Amerika atau ke Eropa sebagai bagian dari sistemnya. Jadi banyak negara berkembang sekarang yang maju karena memang secara sistemik mereka melakukan pembelajaran itu tujuannya untuk mengisi ruang kosong di dalam. Tapi itu kan negara yang punya tujuan makro. Yang menentukan arahnya, misalnya dalam distribusi beasiswa, iya kan? Itu berhubungan dengan itu. Nah, tapi kalau kita bicara dalam skala individu, pada dasarnya terutama waktu orang pergi keluar misalnya dimanapun di Eropa, di Amerika, mungkin juga di Jepang, ngambil program S1, S2 dan S3. Sebenarnya secara keilmuan tidak banyak yang didapat orang dari belajar itu. Secara keilmuan ya. Bukan karena itu umumnya tidak diajarkan yang dia perlukan, tetapi yang kita tidak dapat itu adalah cara berpikir atau sistem keilmuannya yang kita tidak dapat. Karena sistem keilmuan ini kalau di Barat umumnya itu diajarkan waktu orang di tahap pendidikan dasar sampai kepada pendidikan menengah. Elementary school ya waktu ya. Waktu dia SD, kalau kita lihat materinya ya, materi kurikulumnya semuanya, disinilah semua sistem berpikir itu diajarkan. Nah, waktu mereka masuk kuliah, sampai sebenarnya itu sudah lebih bersifat eksploratif. Nah, itu yang umumnya kita tidak dapat, itu satu. Yang kedua, ada persoalan budaya di kita juga. Kebanyakan orang-orang Indonesia yang belajar keluar kan tidak bergaul secara meluas dengan semua orang secara merata di situ dan di negara di mana dia. Kita kan punya kecenderungan untuk bergaul dengan sesama kita sendiri. Sesama orang Indonesia. Jadi misalnya dalam strata sosial di mana mahasiswa kita bergaul itu umumnya kita tidak dapat. Padahal yang paling penting adalah justru strata sosial bergaul itu ya. Padahal itu yang penting, kenapa? Karena itu nanti yang punya efek dalam transfer ilmu dan teknologi. Iya kan? Iya, betul. Misalnya kalau
transfer ilmu dan teknologi ini kan bukan masalah personal pada dasarnya, itu Iya. kebijakan geopolitik, Iya, iya kan? iya betul. Misalnya, kenapa Jepang yang kalah setelah Perang Dunia Kedua dikalahkan oleh Amerika, dibantu kembali oleh Amerika untuk bangkit, Iya iya betul, kan? ya. Amerika kirim investasi ke sana, kirim teknologinya ke sana, kemudian juga kasih market, iya kan? Ya. Itu kan kebijakan geopolitik yang dilakukan oleh Amerika untuk tujuan yang lebih besar. Betul, iya, iya. Begitu juga misalnya kenapa Amerika dan Eropa secara umum membantu membangun kembali Jerman Yang waktu setelah terpuruk ya. kalah Iya, dalam setelah Perang kalah, Dunia ya. Kedua kan. Begitu juga kenapa Amerika misalnya membantu membangun Cina di awal tahun 80-an Iya. terutama dan lebih cepat lagi di awal tahun 90-an. Iya. Jadi seperti yang saya katakan tadi, ini ada investment, ada investasi besar-besaran ke Iya. sana, ada modal yang ke sana, Yang diarahkan kemudian ke sana iya, ya. ada transfer teknologi juga, Betul. ya kan? Iya. Dan yang ketiga juga dikasih pasar setelah itu. Dikasih modal, dikasih teknologi, habis itu Dikasih pasar. barang hasil produksi kamu Balik. ini, kamu jual lagi di Dipasarkan, pasar saya betul, ini kan. iya. Itu kan apa itu mungkin terjadi kalau bukan karena kebijakan geopolitik. Iya, Iya kan? iya. Nah, kita waktu mengirim anak-anak kita belajar Iya, keluar seperti betul. itu, umumnya tidak dalam kerangka strategi besar negara itu tadi. Menurut saya sebenarnya lebih masalahnya di situ. Iya, Pertanyaannya iya, iya, bukan soal kalau adalah masalah budaya, tapi itu tidak terlalu signifikan menurut tidak saya. terlalu, tidak Nggak signifikan. terlalu, ya. Culture shock itu, Iya, itu nggak ya terlalu tidak masalah menurut terlalu. saya. Lebih besar efeknya kalau kita mau dapat adalah mengintegrasikan Ya. keinginan individual setiap Betul, orang betul. ini dengan tujuan besar negara. Betul, Nah, betul, itu yang menurut betul. saya yang hilang dalam Yang kita hilang, sekarang. yang tidak pernah juga, barangkali mungkin para orang tua juga tidak menyadari itu. Ya, iya. Sehingga anak-anak juga hanya pengennya sekolah di satu tempat yang teman-temannya Ada ada di di situ, sana. ya. Nah, barangkali ini yang menjadi kuncinya ya. Kuncinya bahwa anak-anak seharusnya kita sekolahkan adalah karena tadi bahwa bukan harus banyak yang harus dipelajari Ya, begitu. tapi yang lebih penting memang negara harus punya arah di situ. Iya, iya, iya. Saya kasih contoh misalnya ya. Saya pernah memberikan ceramah di depan mahasiswa Malaysia di Jordan. Oh, di Aman waktu itu? Di Aman, ya. Mereka di sana belajar dua hal yang paling banyak. Ada 3.000-an kira-kira mahasiswa Malaysia di sana. Belajar kedokteran sama ekonomi, Islamic finance. Hanya itu? Dua ini yang paling banyak. Beasiswanya diberikan untuk mereka ini. Ternyata tujuannya karena Malaysia ingin menjadi destinasi wisata kesehatan. Oh, wisata kesehatan. Wisata kesehatan. Oke, oke. Dan market yang disasar oleh Malaysia itu adalah orang-orang Arab. Ya kan? Middle East. Jadi dia perlu dokter Melayu yang bisa bahasa Arab. Oh. Nah, artinya itu, dia menghubungkan ini antara tujuan individu belajar ke Timur Tengah dengan tujuan negara.